Pakai bahasa Indonesia. Oke, nampak suara bagus, jelas. Oke ya. Ya, jelas. Oke, nampak ya, teman. Bagus, suara bagus. Bagus, suara bagus. Oke. Lanjut. Sebentar, saya coba atur ritmenya. Oke, teman-teman, bisa kita mulai? Ya, lanjut. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir Zoom perdana kita ya. Kebetulan saya juga baru memahami konsep ini. Apabila memang nanti ada sesi tanya jawab yang kurang tepat, kita nanti bisa tanya dengan Mr. Jin ya. Tapi saya akan upayakan semaksimal mungkin apa itu protokol ROX. Oke. Nah, jadi protokol ROX adalah merupakan suatu inovasi terbaru dalam dunia staking ya, yang berbasis di dalam dunia blockchain. Ini yang harus kita pahami. Oke. Maaf, ini kenapa nge-lag ya? Sebentar ya guys. Sebentar guys, saya sebentar ya guys. Siangkan sebanyak mungkin teman-teman biar semangat ya. Sebentar ya guys. Kenapa jadi nge-lag? Tadi udah bagus loh. Sebentar ya. Wait ya guys. Bisa di screen, turun screennya. Luar biasa bos koin, banyak sekali duanya ini. Sebentar ya guys. Sorry guys. Ada apa ini ya? Sebentar. Request itu langsung komen aja di kolom komentar. Karena Kakak Dina nih tas beli buat kamu nih Kakak Dina nih. Tas dan nomor 3. Kakak Dina. Oke guys, saya lanjut. Nah, jadi adapun detail terstruktur tentang protokol ROX ini ya, mengenai dengan detail produk ROX, protokol ROX, ya, struktur hasil, mekanisme pembatasan kecepatan, kumpulan hadiah FOMO, dan logika aktual nilai. Nah, ini saya akan jabarkan pelan-pelan, step by step ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Adapun protokol ROX ini adalah untuk memahami protokol ROX, mari kita uraikan terlebih dahulu. Tetapi saya nggak akan mungkin jelaskan ini sedetail mungkin teman-teman. Nanti kita makan waktu. Oke, saya akan menceritakan poin penting di dalam protokol ROX ini. Oke. Nah, sama-sama kita ketahui teman-teman, adapun sebuah tantangan ya yang dihadapi dalam dunia industri DeFi ya, di mana dengan pemasaran tradisional ya, yaitu kumpulan likuiditas yang tidak stabil. Ini adalah hal-hal yang kita alami di pasar tradisional ya. Banyak sekali protokol pembuatan pasar DeFi ya, menyedia likuiditas atau LV dapat menarik dana mereka kapan saja ya. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan yang signifikan dan risiko ya, atau disebut dengan soft ROX plus, yaitu ketika likuiditas tiba-tiba menghilang. Sama-sama kita ketahui bahwasanya pasar tradisional sebelumnya, kita nggak perlu sebut merek, terjadi ini likuiditas itu tidak di-lock, maka akan terjadi yang namanya penarikan secara diam-diam ya di balik layar. Ini ketakutan seluruh para stakeholder. Nah, hari ini protokol ROX itu memberikan sebuah solusi kepada kita untuk keamanannya. Solusinya apa? Mengunci di lumbung hitam. Maksudnya begini, setelah pengguna menyetor dana dan membentuk token LP melalui transaksi BIN atau ROX, token LP ini harus segera dikunci ke alamat block hole ya. Ya, protokol hole. Artinya dia terkunci, LP-nya terkunci, sehingga tidak ada pengendali yang bisa mengambil dana di dalam LP karena sudah di-lock teman-teman. Oke.
Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah durasi penguncian tergantung pada siklus pembuatan pasar on-chain, teman-teman, secara blockchain yang dipilih pengguna melalui pilihan kontrak. Ya, kontrak 1 hari, 15 hari, atau 30 hari. Hal ini membentuk sebuah siklus yang berakhir, ya. Nah, artinya tidak ada yang dapat menentukan token LP, teman-teman. Semua terbentuknya LP itu ada tergantung stakeholder yang melakukan staking dari nilai pasar yang akan terjadi, ya. Nah, dalam hal ini semua hal terjadi secara on-chain, secara kriptografis, teman-teman, ya, yang memastikan LP tidak dapat ditarik oleh pihak manapun, ya. Mekanisme ini secara signifikan meningkatkan stabilitas dan keamanan likuiditas protokol. Inilah munculnya poin penting yang ada di dalam protokol ROX itu sendiri. Artinya teman-teman jangan khawatir karena LP kita itu nanti akan di-lock, teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya? Saya lanjutkan. Nah, adapun mesin pembuat pasar pasangan ya yang melalui USDT mendapatkan pengembalian yang berlipat ganda melalui staking yang ditawarkan oleh protokol ROX. Kontrak yang ditawarkan kepada kita adalah sebagai stakeholder, yang pertama adalah siklus dengan 1 hari, di mana siklus 1 hari kita akan mendapatkan keuntungan 0,3%. Hanya saja teman-teman, jika kita milih kontrak yang 1 hari, kita tidak akan mendapatkan tambahan dana majemuk atau bunga berbunga. Kita hanya dapat sekali saja 0,3%. Yang kedua, kontrak 15 hari, yaitu mendapatkan 0,9% per hari, plus kita akan mendapatkan dana majemuk atau compounding sebesar totalnya 14,38%. Dan 30 hari yang terakhir, yaitu 1,5%. Nah, ditambah dana majemuk atau compounding, itu kita akan mendapatkan 56,31%. Ini adalah mesin pencetak pembuatan di dalam sistem protokol ROX, teman-teman. Ya, ada 3 saja kontraknya. Nah, di mana harap diperhatikan ya, produk 15 hari ini menawarkan majemuk ya secara khusus 30 hari ya, yang mendapatkan keuntungan hingga 1,5%, teman-teman. Sangat besar sekali. Nah, inilah pola dasar bagaimana mesin pencetak uang itu diciptakan dalam protokol ROX ya. Mulai deposit menjadi pembuatan pasar lanjutan, dan kita bisa meraih hadiah rujukan, hadiah tim, dan promo, dan sebagai berikutnya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, teman-teman harus dipahami, apa sih bagaimana cara mesin itu bekerja, dan polanya seperti apa, ya. Prinsip kerja daripada mesin pembuatan pasar ROX itu melalui rangkaian daripada ROX DApp, ya. Yang pertama, seorang stakeholder menyetor USDT yang akan dibagi 2, teman-teman. 50% ini disetorkan untuk membeli BIN secara otomatis, teman-teman. Oke, token BIN. Jadi kita punya 2 token, teman-teman. Ya. Yang berikutnya 50% dana kita ini disetorkan untuk membeli ROX, teman-teman. Artinya BIN ini akan barternya pasangannya ada USDT, sedangkan ROX pasangannya adalah BIN. Nah, kedua token ini akan membentuk sebuah LP, teman-teman. Ya, membentuk sebuah LP, di mana LP ini yang akan semakin menguat untuk menjamin kepada seluruh stakeholder atau staking untuk mendapatkan keuntungan. Dan ini LP-nya dikunci Pak, teman-teman, di lock ya. Dan masuk ke dalam alamat lumbung hitam, teman-teman. Oke, paham sampai di sini teman-teman ya? Pola dasar bagaimana ROX DApp ini bekerja dan bagaimana sirkulasi antara pembagian token adalah 50% teman-teman. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi, sebuah contoh ketika teman-teman ingin join berinvestasi jangka panjang. Contoh, Anda join 10.000 ya, 10.000. Maka jika kita hitung dalam 1 bulan modal 10.000 itu per bulannya kita akan mendapatkan lebih kurang profitnya sekitar 56%, yaitu setara dengan 5.630 USDT, teman-teman. Oke. Nah, secara pengembalian akumulatif itu akan meningkat menjadi 15.000 ya, dengan persentasinya adalah 36%, teman-teman. Ini cerita 1 bulan. Jika di compounding selama 1 tahun, oke teman-teman, maka
tanpa disadari nilai jumlah aset kita meningkat atau nilai USDT kita meningkat menjadi 2.127.037 USDT teman-teman. Ya, artinya ini adalah sangat-sangat tinggi bunga yang ditawarkan kepada protokol ROX. Mungkin teman-teman merasa, wih tinggi banget, merasa ketakutan. Teman-teman jangan khawatir, semua ini sudah disusun secara ritme yang jelas dan adil teman-teman. Di mana pengembalian gabungan keuntungan ini bisa mencapai 21.000% teman-teman. Ini besar sekali. Tapi teman-teman jangan khawatir, besar sekalipun kalau benar-benar pengaturan sirkulasinya tepat, maka kita akan panjang. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, teman-teman, adapun dilema dalam industri DeFi teman-teman. Ini adalah dilema yang kedua yang dihadapi dalam industri DeFi teman-teman. Ya, risiko arus modal masuk yang tidak teratur, ya, di mana protokol likuiditas tradisional seringkali rentan terhadap guncangan modal mendadak atau serangan lindung nilai berbahaya yang dapat menyebabkan volatilitas pasar ekstrim. Artinya teman-teman, sebuah aset kripto ketika ini tidak dijaga mekanismenya, maka kita sama-sama ketahui bahwasanya ketika kita bicara tentang token atau sebuah aset kripto, itu risikonya akan pump dan dump, teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana menjaga ini? Jadi di dalam konsep protokol ROX menawarkan sebuah solusi. Sebagai bagaimana ketika harga itu naik atau dia turun, kita tetap merasa nyaman dan stabil. Solusi yang ditawarkan oleh pada protokol ROX adalah protokol ROX mengatasi hal ini, teman-teman, dengan menerapkan kontrak pembatasan nilai tukar yang dirancang untuk mencegah lindung nilai yang berbahaya dan memastikan aliran dana masuk yang stabil dan teratur ke dalam sistem, teman-teman. Makanya nanti teman-teman, ketika mungkin ada yang sudah join ya, kenapa ada antrian untuk masuk dalam staking? Ini adalah salah satu strategi atau solusi yang ditawarkan oleh protokol ROX, teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Ini adalah sebuah dilema yang dihadapi selama ini daripada industri DeFi. Ya, oke, yang mengalami kadang-kadang harga nilai yang terlalu tinggi dan token juga terlalu tinggi sehingga orang merasa ketika asetnya turun merasa rugi. Di sini kita coba pelajari ya teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman, adapun sebuah inovasi inti dalam industri DeFi yang ditawarkan atau disampaikan oleh protokol ROX adalah pembatasan tarif ROX dan mekanisme aliran modal masuk, teman-teman. Oke. Protokol ROX dilengkapi dengan rate limiter yang memungkinkan dana pembuatan pasar untuk partisipan dalam cadangan likuiditas berantai secara tertib, teman-teman. Memastikan stabilitas jangka panjang ketika pengguna mendelegasikan mereka ke protokol pembuatan pasar otomatis terdesentralisasi pada ROX, teman-teman. Dana mereka secara otomatis masuk ke dalam ROX rate limiter. Oke. Protokol kemudian menggunakan dana ke dalam kumpulan pembuatan pasar berdasarkan stempel waktu dengan on-chain, teman-teman. Berdasarkan on-chain atau blockchain, memastikan alokasi yang terorganisir dan sistematis. Nah, inilah salah satu inovasi yang muncul yang sangat hal baru dalam industri teknologi terbaru, staking, teman-teman. Bahwasanya dengan adanya rate limiter, ini membuat menjaga kestabilan kapan kita bisa masuk dan kapan kita bisa masuk ke dalam staking. Itu ada ritmenya. Diatur oleh apa? Diatur oleh blockchain berdasarkan on-chain, teman-teman. Bukan manusia yang mengatur, tetapi sudah ada smart contract di dalamnya untuk mengatur kestabilan itu sendiri, teman-teman. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Nah, teman-teman, adapun aturan pembatasan kecepatan ROX, teman-teman, ya, ini sedikit saya jelaskan ya. Batas di awal adalah pada hari peluncuran pertama protokol, dana pembuatan pasar dibatasi hingga 300 USDT, teman-teman.
Coba perhatikan teman-teman. Siapa yang pertama kali join di tanggal awal peluncuran itu hanya dibatasi 300 per menitnya teman-teman. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa join lebih dari 300, bisa. Hanya saja Anda harus mengklik beberapa kali baru masuk. Oke? Berikutnya, dalam sehari kemudian akan ada kenaikan teman-teman. Itu sebesar 20 USDT teman-teman per menitnya. Nah, satu hari kemudian Anda bisa masuk dengan 320 teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, maksimal yang diberikan adalah setelah batas pencapaian 3.000 USDT per menit, tidak akan ada lagi yang namanya kenaikan lanjutan. Artinya maksimal jumlah yang ditawarkan oleh protokol ROX itu hanya 3.000 yang bisa kita langsung klik langsung teman-teman. Oke, sementara dalam satu akun, jumlah dana pembuatan pasar akumulatif per akun atau individu dibatasi hingga 10.000 teman-teman. Maksudnya begini, dalam satu akun, Anda bisa hanya maksimal 10.000 USDT. Ya, walaupun hari ini kalau nggak salah saya cek tadi 360 per kliknya ya teman-teman ya. Berarti Anda mengklik berulang-ulang hingga mencapai 10.000 teman-teman ya. Nah, delegasi. Setiap delegasi tunggal tidak boleh melampaui batas per menitnya untuk hari itu. Artinya pada hari itu ketika ditawarkan 360, ya Anda harus kliknya 360, tidak bisa lebih. Kecuali Anda ingin lebih, maka Anda mengklik berulang-ulang. Oke. Nah, pembatasan reservasi. Maksudnya begini. Pembatas tarif penawaran periode reservasi bersekitar antara 1 hingga 7 hari, teman-teman. Bagi pengguna dengan hitungan mundur, reservasi 2 hari atau lebih. Pembatalan dapat dilakukan selama hari kedua sampai dengan hari ke-7 masa tunggu. Artinya begini, teman-teman. Ketika Anda mencoba reservasi atau reserve melakukan staking, ternyata itu kita masih mengantri dalam antara 1 hingga 7 hari teman-teman. Nah, Anda bisa meng-cancel atau mengambil dana Anda setelah 2 kali 24 jam atau hari keduanya teman-teman, sampai dengan hari ke-7. Jadi di sini tidak ada paksaan. Nah, hal inilah yang membuat ritme kestabilan sehingga uang masuknya USDT itu benar-benar dijaga sirkulasinya teman-teman. Oke. Nah, kunci reservasi saat ini adalah hitungan mundur ya, yaitu di bawah 24 jam. Nah, jika pesanan menjadi terkunci dan tidak dapat dibatalkan lagi. Artinya ketika pesanan sudah di-approve atau terkunci, maka kita tidak bisa dibatalkan lagi teman-teman. Maka sistem staking daripada ROX protokol itu sudah berjalan ya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Saya lanjutkan ya. Oke, adapun peran kunci mekanisme pembatasan ROX teman-teman. Oke, ini peran kunci pembatasan ROX 1 ya teman-teman. Nah, yaitu fungsi inti dan stabil protokol atau pintu banjir modal. Tapi ini saya tidak bisa detailkan sekali ya teman-teman untuk menyingkat waktu karena banyak materi yang akan saya sampaikan. Salah satunya adalah peran kunci mekanismenya yaitu memastikan arus modal yang masuk secara teratur teman-teman. Yang kedua, mencegah lindung nilai yang berbahaya. Yang ketiga, kontrol ritme deposit yang tepat. Makanya kenapa saat kita ingin deposit atau staking, kita itu mengantri teman-teman. Itu adalah mengontrol secara on-chain teman-teman. Oke? Yang berikutnya, mekanisme aturan yang adil. Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan sehingga antara masuknya orang staking di dalam menu kita antrian itu akan ditentukan berdasarkan on-chain teman-teman. Sehingga tidak sembarangan ketika kita ingin masuk, langsung masuk dan besok dapat profit. Belum tentu teman-teman. Tapi kita dikasih ruang waktu 1 hingga 7 hari teman-teman. Tujuannya itu menciptakan keadilan teman-teman. Oke. Terus menangani pesanan yang kompleks teman-teman. Jadi semua ini sistem ini sudah bekerja secara kompleks teman-teman. Berikutnya, mesin pertumbuhan secara deterministik teman-teman. Oke. Nah, ini mungkin nanti teman-teman kalau ingin lebih detail, kita bisa face to face atau secara pribadi ya teman-teman. Karena ini nanti kita menghemat waktu teman-teman ya secara detailnya. Saya hanya menceritakan garis besarnya teman-teman. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ini adalah peran kunci mekanisme pembatasan kedua teman-teman. Di mana daya beli terkunci dan penggerak harga token teman-teman. Ya,
Terkunci determinasi pembelian kekuatan. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dana dalam antrian atau misalkan ketika mencapai 5 juta USDT mewakili daya beli determinasi yang akan mengalir ke kumpulan likuiditas, teman-teman. Ya, protokol secara terus-menerus dan stabil sesuai dengan jadwal yang ketat selama periode ditentukan. Misalkan periode 7 hari, teman-teman. Makanya kenapa ada istilah antri 1 hingga 7 hari, teman-teman. Itu apabila diatur ritme ini sesuai dengan kuota yang diatur oleh protokol ROC itu sendiri, teman-teman. Oke. Berikutnya adalah terus-menerus mengemudi di atas harga token. Oke. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dalam mekanisme pembuatan pasar ROX, setiap kali dana berhasil masuk melalui pembatasan laju, 50% dana 50% dana tersebut digunakan untuk membeli token ROX, teman-teman. Artinya dana yang kita modal kita itu 50% dibelikan ROX ya dari kumpulan ROX better bin, teman-teman. Fairnya bin, teman-teman. Nah, tekanan beli yang berkelanjutan dan substansial ini yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip pembuatan pasar secara on-chain, teman-teman. Ya, yaitu berdasarkan AMM atau AMM secara langsung langsung mendorong harga token ROX bergejolak selama periode tertentu di masa mendatang. Misal dalam 7 hari, ya, menggambarkan tren determinasi ini yang ditentukan oleh aliran dana yang terkunci. Artinya teman-teman jangan kaget. Ketika nanti ini konsep dan alur ini berjalan sesuai dengan mekanisme berdasarkan blockchain, teman-teman, token kitanya akan naik, teman-teman. Jangan khawatir. Kau jangan khawatir token ini mau naik dan turun. Mau token ini naik 20.000 kali lipat, mau token ini turun 10 kali ribu lipat turunnya, teman-teman akan tetap mendapatkan fixed income plus dana majemuk, yaitu sebesar jika mengambil kontrak 30 hari sebesar 56%, teman-teman. Sisanya bagaimana? Sisanya masuk ke dalam LP untuk memperkuat lumbung LP, teman-teman. Inilah yang membuat kekuatan kestabilan ketidakkhawatiran orang yang berinvestasi atau staking di ROX protokol ini, teman-teman. Ini siklus yang dijaga. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Adapun peran kunci mekanisme pembatasan ROX ketiga, teman-teman, adalah pertama, ini adalah salah satu menciptakan kepercayaan dan ketahanan pasar. Salah satunya yang pertama adalah kepercayaan pasar yang melonjak, teman-teman. Dengan adanya sistem ritme liter ini, atau artinya aliran yang diatur secara sistematis berdasarkan on-chain, maka kepercayaan akan muncul, teman-teman. Ketika pasar melihat sejumlah besar dana antri secara real time di DApp yang menunggu untuk membeli ROX, kepercayaan semua pengguna meningkat secara signifikan. Itu secara logika, teman-teman. Kenapa? Masuk aja susah. Karena orang pada antri. Maka kepercayaan akan tumbuh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memicu rasa takut terbang. Ya, atau rasional. Atau disebut dengan FOMO. Ya. Nah, pengguna dapat dengan jelas mengantisipasi bahwa harga token pasti naik. Yang pada gilirannya memotivasi peserta pasar sekunder untuk membeli ROX terlebih dahulu, teman-teman. Dengan tujuan untuk menetapkan keuntungan dari pertumbuhan yang dapat diprediksi. Nah, artinya teman-teman, dengan konsep ini memicu, kalau bahasa saya, adrenalin daripada setiap individu ini akan meningkat karena ingin memiliki ROX itu sendiri. Karena pasti akan naik, teman-teman. Sehingga orang bisa beli di luaran daripada staking. Itu bagaimana polanya, nanti kita akan share bagaimana ya, Tong. Karena ada konsep yang memang kita perlu pahami. Oke? Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah menyanggap penyerap guncangan yang kuat. Maksudnya begini, teman-teman. Dana yang dapat diantrikan menciptakan penyangga ekonomi yang kuat untuk masa depan protokol, teman-teman. Sekalipun token ROX mengalami fluktuasi harga jangka pendek atau tekanan jual kapanpun, volatility tersebut tidak cukup untuk merusak
kepercayaan pasar jangka panjang, teman-teman. Aliran dana yang terprediksi ini berfungsi sebagai alat pemangkas untuk melawan kepanikan jangka pendek, teman-teman. Maksudnya begini, para teman-teman, di poin ketiga ini, bahwasanya hal ini teman-teman tidak perlu khawatir karena ada ritme, teman-teman. Berapapun harga token nanti, mau harga token BIN atau ROX itu naik 10.000 kali lipat, Anda tidak akan pernah menikmati keuntungan 10 kali lipat ketika Anda masih dalam staking, ya. Begitu sebaliknya, ketika pun harga token itu menurun 10 kali lipat, Anda juga tidak terpengaruh. Apa ya hak yang Anda dapatkan? Yang Anda dapatkan adalah fixed income yang ditawarkan oleh on blockchain di dalam staking, yaitu ketika ngambil kontrak 30 hari, Anda hanya mendapatkan 1,5% plus bunga majemuk compounding itu 56% sebulannya. Anda masuk dengan USDT, Anda menerima USDT. Anda tidak menerima tokennya. Nah, kenapa ada token ini? Token ini adalah sebagai mekanisme membentuk sebuah LP, teman-teman. Ya, jadi ROX atau BIN itu adalah memperkuat dalam LP kita, teman-teman. Contoh, saya contohkan sederhananya begini. Ketika Anda hari ini join, misalnya harga token itu $1. Ternyata pada saat bulan habis selesai kontrak, harga token naik jadi $10. Anda tetap terima cuma 1,5%, teman-teman. Atau 56%, teman-teman. Sisanya kemana keuntungan dari token yang naik itu? Sisanya adalah akan masuk ke dalam LP. Hingga LP kita semakin kuat, teman-teman. Tujuannya adalah ketika LP kuat, maka ketika pun seandainya token kita turun, teman-teman, sudah ada LP yang mampu membayar. Sementara LP kita di lock. Paham ya, teman-teman ya? Sampai di sini? Inilah salah satu peran mekanisme yang sangat efektif bagi kita untuk memahami konsep staking di ROX ini, teman-teman. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Adapun peran kunci mekanisme pembatasan ROX yang keempat, teman-teman. Oke, ini saya sederhana sedikit ya, teman-teman, biar kita cepat untuk pembatasan kecepatan. Pertama adalah lonjakan biaya transaksi, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah dividen not meningkat. Nah, jadi sebenarnya begini, teman-teman. Ada istilah not di sini, pembelian not, tapi ini nanti sebenarnya sudah selesai, tapi saya akan cuman kasih gambaran saya sehingga ini ada produknya di dalam, yaitu pembelian not, ya, di luar dari omset jaringan, teman-teman, ya. Yang berikutnya ada reflow dan penguncian LP, teman-teman, ya, di mana bagian dari pajak transaksi atau pajak beli 2% atau pajak jual 1% ini mengalir kepada sebagai LP dan terkunci ke dalam lubang cadangan, teman-teman, yang secara efektif meningkatkan likuiditas kumpulan dan meningkatkan keuntungan token, teman-teman. Oke. Yang berikutnya adalah pertumbuhan ukuran kolam langsung, teman-teman. Oke, berikutnya pertumbuhan eksposional diwujudkan, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk hal ini saya akan sederhanakan karena kita masih ada materi yang lain, ya. Saya garis besarnya aja saya sampaikan, teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman. Nah, ini juga ada keuntungan dari keuntungan adanya ROX rate limiter, teman-teman. Jadi rate limiter ini juga ada keuntungan, teman-teman. Bukan sekedar sebuah sistem, sebuah aturan-aturan yang tidak ada manfaat. Ada, teman-teman. Apa manfaatnya? Pertama adalah arus modal masuk yang teratur untuk membentuk sebuah pasar. Pembuatan pasar. Yang kedua adalah pasar rantai itu bekerja secara 24 jam atau 24/7. Kedua. Berikutnya adalah modal efektif terdistribusi, teman-teman. Ketiga, mencapai menit dan mencapai menit demi menit pembuatan pasar menit keajaiban. Artinya, secara perlahan ini membuat kekuatan pada pasar yang bergejolak, teman-teman. Sehingga LP itu semakin meningkat, teman-teman. Oke. Berikutnya adalah melindungi pasar dari serangan paus. Nah, banyak sekali spekulasi. Sama-sama kita ketahui, teman-teman. Kekhawatiran kita adalah orang pemilik modal besar itu biasa melakukan spekulasi, teman-teman. Dia punya uang 1 triliun, 1 miliar, dia bom, habis itu dia tarik. Sehingga efeknya apa? Efeknya adalah harga akan dump, teman-teman. Kalau di luar sana, saya nggak sebut merek, teman-teman, ya. Nah, akhirnya pemain kecil ini kalah, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, dengan adanya mekanisme pelindung pasar dari serangan paus, ini membuat orang nyaman dan stabil, teman-teman.
Karena berapapun harga nilainya, mau spekulasi itu datang dengan uang besar-besaran, itu nggak ngaruh buat kita, teman-teman. Kenapa? Karena kita dibayar berdasarkan fixed income sesuai dengan sistem kontrak yang kita pilih. Paham ya, teman-teman? Ya. Berikutnya adalah mengunci pasar pertumbuhan, teman-teman. Jadi dengan sirkulasi ini, dia mengunci mengunci pasar pertumbuhan, teman-teman. Jadi semua itu ritme, sebuah alurnya sudah benar-benar diatur secara sistem blockchain berdasarkan smart contract. Ini luar biasa, Pak. Kalau dipahami, ini adalah, kalau saya aja sangat-sangat excited banget dengan konsep ini. Kenapa? Bayangkan profitnya tinggi, teman-teman, 1,5%, kontrak 30 hari. Tetapi setelah saya telusuri, ini benar-benar adil dan bijak, teman-teman. Cerdas ini yang menciptakan sistem ini, teman-teman. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Nah, teman-teman, sedikit saya jelaskan. Adapun dilema ya DeFi di dalam industri 3 yang harus kita pahami. Yang pertama itu dilema-dilema yang kita ketahui, sama-sama kita ketahui, Pak, teman-teman. Nah, tantangan taruhan sederhana kurang jangka panjang insentif, teman-teman. Ya, protokol likuiditas tradisional seringkali mengandalkan model staking sederhana, teman-teman, tanpa insentif jangka panjang yang efektif, sehingga menyulitkan protokol untuk mempertahankan dirinya dan mencapai pertumbuhan mandiri. Artinya gini, teman-teman, ya, dalam industri DeFi yang selama ini kita jalani, Bapak, teknologinya sudah bagus, tapi mekanismenya belum bagus, masih pola tradisional, sehingga pengaturan ritme harga ataupun penjagaan untuk menstabilkan para investor ini tidak ditemukan sebelumnya, teman. Sehingga orang ketakutan ketika mereka ingin investasi, buru-buru mereka menarik modal, takut harganya turun. Nah, di sini, teman-teman, ini era lama, teman-teman. Ya, era lama. Walaupun teknologinya blockchain, tapi harga siapa yang bisa atur, teman-teman? Itu adalah supply and demand. Nah, hari ini protokol ROX itu menjaga kestabilan itu. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah ini mesin pembuatan pasar token ganda PS staking sederhana. Artinya perbandingan, teman-teman. Bukan kita menjelekkan atau menjatuhkan proyek lain, tidak, teman-teman. Tapi kita belajar menjadi lebih upgrade, teman-teman. Ya, salah satunya adalah insentif komunitas multilevel. Oke? Struktur promosi tim dan penghargaan komunitas yang kompleks telah ditetapkan. Pengguna yang menyetor minimal 200 USDT, teman-teman. Artinya ketika Anda ingin mendapatkan karir, minimal Anda menyetor 200 USDT, teman-teman. Akan menjadi senior market maker, teman-teman. Artinya menjadi pembisnis yang berhak mendapatkan penghargaan berjenjang. Mulai dari R1 hingga R7, teman-teman. Dihitung berdasarkan kinerja tim dan pencapaian subakumulasi dengan bobot penghargaan maksimal 5% dari seluruh jaringan, teman-teman. Ini adalah insentif yang ditawarkan kepada ROX protokol, teman-teman, kepada kita. Lalu berikutnya, adapun kumpulan insentif FOMO, ya. Kumpulan insentif FOMO itu sama dengan reward yang ditawarkan kepada kita, teman-teman. Apa tuh rewardnya? Adalah ada 4. Ada 4 pool FOMO yang disiapkan. Pertama, level pool, yaitu kecepatan quote berdasarkan kota. Kedua adalah weekly ranking mingguan. Baru ada inflation dan monthly bulanan, teman-teman. Dengan dana yang dialokasikan secara langsung memberikan hadiah saat pakai di dividen tinggi, teman-teman. Ini adalah solusi yang ditawarkan kepada kita, ya, dengan dilema daripada industri 3 ini, teman-teman. Oke, saya akan jelaskan secara detail setelah sesi berikutnya mengenai solusi kumpulan-kumpulan insentif FOMO ataupun insentif komunitas multilevel, ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, dari mana ini uangnya, mesin uangnya? Pembagiannya seperti apa? Kok bisa menawarkan begitu banyak reward dan keuntungan? Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya mesin pembuatan pasar ROX ini sudah jelas-jelas diatur secara on-chain, teman-teman. 50% ini diberikan kepada hadiah referensi langsung, teman-teman. Oke? Di mana ini adalah alokasi waktu nyata. Hadiah distribusikan segera ke referensi ketika pengguna menyelesaikan pemesanan melalui pembatasan tarif. Jadi bonus referensi kita adalah 5%, teman-teman.
yang dialokasikan seperti ini. Berikutnya adalah hadiah tim itu dibagi 30%, teman-teman. Ya, yang didistribusikan pada siklus jatuh tempo, teman-teman. Ya, artinya staking kita, teman-teman, ya. Nah, berikutnya ada pun bonus reward daripada FOMO yang ditawarkan sama kita sebesar 10%, teman-teman. Nah, bonus FOMO ini terus ditingkatkan berdasarkan pertumbuhan dari modal yang ada, teman-teman. Oke, sedangkan yang 55% ini adalah penghasil individu, ya teman-teman, yang dibagi pada siklus jatuh tempo, ya. Jadi 55% ini untuk membayar bonus dari staking kita, teman-teman, yang dihasilkan daripada mesin pendapatan pasar daripada ROX Protocol ini, teman-teman, ya. Oke, ini adalah pembagian-pembagian yang ditawarkan oleh ROX Protocol, teman-teman. Oke. Ini sedikit lagi saya akan jelaskan. Adapun keuntungan dari mesin pembuatan pasar ROX ya yang dapatan. Yang pertama adalah tujuannya yang pertama adalah mendorong pasar yang dinamis dan mematahkan stagnasi. Ya. Jadi sangat mendorong yang dinamis. Maksudnya begini. Mesin pembuatan pasar ROX ini memimpin produk serupa dengan menawarkan penyelesaian imbalan rujukan langsung secara real time, secara langsung, teman-teman, sehingga menghilangkan kebutuhan menunggu siklus pembuatan pasar pengguna dirujuk menjadi matang. Oke? Maksudnya begini, teman-teman. Hadiah dari 5% langsung ini, pihak yang menerima imbalan secara langsung pengguna dirujuk berhasil mendapatkan dana dana untuk pembuatan pasar, teman-teman. Contoh, ketika Anda mengajak 10.000, maka Anda akan mendapatkan langsung keuntungan 5% secara real time, teman-teman. Berikutnya adalah, teman-teman, adapun menciptakan boost yang berkelanjutan. Maksudnya adalah reward-reward yang ditawarkan kepada kita, yaitu kumpulan FOMO menawarkan hadiah hingga 1,43 juta per bulan, teman-teman. Sementara kumpulan level itu mengumpulkan hadiah utama sebesar 2 juta. Bagaimana mekanismenya? Saya akan jelaskan, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini adalah alokasi dana mesin pembuatan pasar ROX, teman-teman. Ya, saya ini nggak begitu detail, tapi saya akan kasih gambarannya. Kita mulai daripada masuk ke dalam DApp, ya, lalu antri, dan kita membeli token pembuatan pasar ROX, ya, mesti pemulir, dan langsung kita, ini mekanismenya saya lewati aja, teman-teman, ya. Oke. Teman-teman, ini adalah ranking atau reward atau FOMO yang ditawarkan kepada kita sebagai penggerak, teman-teman. Ini kesukaan para leader, teman-teman. Oke, teman-teman, ketika Anda sudah mencapai membangun sebuah karir atau membangun sebuah karir atau membangun kerajaan bisnis Anda, ketika Anda mempunyai subkomunitas omset sebesar 10.000, maka Anda akan mendapatkan hadiah yang ditawarkan adalah sebesar 5%, teman-teman. Sedangkan R2 itu 8%, R3 adalah 11%, sampai R7, teman-teman. Ya, R6 25% ya, teman-teman. Di mana masing-masing memenuhi syarat, teman-teman. Syarat R1 10.000, R2 50.000, R3 250.000, sampai dengan R7 yaitu 10 juta USDT, teman-teman. Di mana masing-masing ada reward yang diberikan kepada kita sebagai penggerak. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi di sini benar-benar bonusnya diatur, benarnya bonusnya besar, tapi benar-benar diatur berdasarkan ocean, teman-teman. Bukan dari pihak ketiga, teman-teman. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Nah, ini contohnya, teman-teman. Bayangkan nggak, teman-teman? Anda bisa memulai dengan angka 200 USDT, teman-teman. Nah, ketika Anda membangun omset berdasarkan subkomunitas Anda dengan omset 10.000, maka Anda akan mempunyai penghasilan dari tim. Yang pertama adalah jika Anda mereferensikan langsung, hasilnya sponsor langsung, maka Anda akan mendapatkan sekitar dikali 5% dari 10.000, lebih kurang Anda mendapatkan 563 USDT, teman-teman. Langsung, ya. Ini yang pertama. Sedangkan hasil dari tim, ya, Anda juga akan mendapatkan 5% juga, teman-teman. Ya, yaitu 10.000 dikali 56,31% kali 5%, Anda akan mendapatkan 563%. Total pendapatan Anda dalam 1 bulan ketika Anda sudah mencapai ranking R1, maka Anda akan mendapatkan 1.126 USDT, teman-teman. Luar biasa nggak, teman-teman? Benar-benar dihargai di sini, teman-teman. Ini adalah karir pertama atau reward atau ranking yang pertama yang ditawarkan oleh ROX itu sendiri, teman-teman.
Yang kedua, ketika Anda mencapai namanya R2, teman-teman. Nah, contoh ini adalah semua siklus yang 30 hari ya, teman-teman ya. Bukan siklus yang 15 hari, tapi yang berlaku 15 hari, teman-teman ya. Sedangkan R2, ketika Anda mencapai omset 50.000 USDT, teman-teman, maka mekanisme sama seperti yang tadi R1, teman-teman. Hanya saja total pendapatan Anda dalam 1 bulan itu mencapai 7.320 USDT, teman-teman, sebulan. Oke. Nah, apabila Anda sudah mencapai R2 lebih awal, penguncian hadiah promo mingguan minimal 5.600. Artinya hadiah promo nanti ada hadiah promo yang saya akan jelaskan berkelanjutan ketika Anda ingin menuju R3, teman-teman. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Untuk R3, teman-teman, syaratnya adalah ketika Anda mempunyai omset daripada subkomunitas Anda adalah 250.000, maka Anda akan mendapatkan total bonus Anda mulai dari kalau referensi langsung dari tim Anda akan mendapatkan 45.000, teman-teman, per bulannya, teman-teman ya. Akumulasi dari 2 bonus, teman-teman ya. Dari mulai langsung dan dari tim Anda, teman-teman ya. Nah, totalnya Anda mendapatkan 45.000, teman-teman. Nah, ketika Anda sudah masuk daripada R3, maaf, saya balik. R3 ya. Anda bisa mengakses level promo full, teman-teman. Ya, maksudnya adalah papan meningkat mingguan kumpulan promo ya yang berpengaruh, dan kumpulan promo papan peningkat bulanan. Kumpulan level promo sebesar 5.000 USDT, teman-teman. Ya. Ini adalah promo full yang ditawarkan pertama kali kepada kita yang tercepat, teman-teman. Ya. Maaf. Jangan dicoret, Pak, Mister. Sorry. Ya. Peningkatan. Nah, hal ini, teman-teman, adalah suatu peluang bagi kita yang cepat membangun karir di R3, teman-teman. Ada bonus promo. Oke. Saya masuk ke teman-teman, masuk kepada R4, teman-teman. Nah, R4 sama, teman-teman, polanya, tapi ini omset totalnya adalah 1 juta. Total yang kita dapatkan adalah 225.000 USDT, teman-teman. Ketika kita sudah masuk R4, teman-teman ya. Mekanismenya sama, teman-teman, seperti R1, R2, dan 3. Cuman akan ada tambahannya di sini, teman-teman ya. Nah, tambahannya ketika Anda masuk dalam R4 ini, Anda sudah masuk ke dalam promo ya. Promo akan hadiah cukup luar biasa. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah 4 level R promo yang ditawarkan kepada kita, teman-teman. Di mana total semua hasil promo ini, jika kita hitung, teman-teman, total hadiah bulanan kolam promo yang ditawarkan oleh Ross Protocol adalah totalnya mencapai 1,4 juta USDT, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Ini adalah konsep penawaran yang ditawarkan oleh Ross Protocol, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah yang saya presentasikan, ini adalah mengenai sistem di dalam Ross Protocol itu sendiri, teman-teman. Tetapi kalau untuk mekanisme alurnya itu ada lanjutan. Tapi apakah ini saya sampaikan atau tidak? Pak Ismail, monitor. Yes. Ini saya lanjutkan nggak? Karena ini kan cuma di pen sistem. Ini next nggak ada lagi? Ini yang ke dalam itu sudah masuk ke dalam note. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Nggak ada lagi ya? Oke, ada. Nggak ada lagi. Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah. Sampai di sini kita nanti tanya jawab aja, nanti lanjut dengan Jim aja. Lanjut sama Jim. Oke, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Ini adalah sebuah informasi. Apabila kurang saya minta izin karena ini adalah perdana, karena saya baru mempelajari ini sekitar 2-3 hari ya, Pak Ismail ya. Ya, saya mencoba mendelik, menguasai konsep ini pelan-pelan. Ya, alhamdulillah, apa yang bisa saya sampaikan, apabila ada kurang paham, kita bisa tanya sama Mr. Jin sebagai orang utama sebelum saya, teman-teman. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut kepada Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut dengan Mr. Jim. Silakan untuk menjelaskan, mungkin ada teman-teman ada yang belum paham, boleh nak tanya-tanya jawab. Ya, boleh tanya. Ya, kita A1 tapi program Ya, ayo. juga saya bawa A2 tak boleh dapat itu tim reward lah.
Jika A1 saja boleh dapatin reward juga, tapi yang sedikit. Macam tu benar. Oke. Oke, dah? Yang mana? Apa? Ya, bisa. Ya, teman-teman. Mana yang tanya? Saya nak cakap, ini nak lukis lah. Ini nak lukis. Jadi saya lukis dulu untuk reward. Ya, berarti close ini. Bagi layarnya dimatikan. Oke, siap. Oke. Pak siapa namanya ini ya? Karena bagi saya itu penting sih. Ya, gini. Kotor 50%, bersih 30%. Kepotong biaya apa? Itu pertanyaannya. Biar teman-teman paham. Yang pertama itu 7% ada biaya fee jual beli. Itu 3,5%. Jual belinya itu ya di situ. Yang kedua ada yang 25% tadi yang dijelasin oleh Jim tadi. Itu. Saat orang itu swab ya. Ya. Jika bos staking kalah. Jadi itu ada 25% di situ. Jadi totalnya itu pokoknya bersihnya itu tinggal 30%. Ini masih semuanya masih baru. Kita ikutin aja alurnya teman-teman. Di sini kita juga di sini staking minimal kita di sini staking itu 200 teman-teman agar kita bisa mendapatkan bonus jaringan. Jadi teman-teman kalau tadinya baru staking 100 tambahkan lagi ya. Kalau bisa lebih 300 lebih bagus. Ya itu lebih inilah kita takut harga turun naik kan. Kita buat ambil 300 USDT. Biar kita terus dapat bonus jaringan. Kalau kita di bawah 200 kita punya staking, maka kita tidak mendapatkan bonus jaringannya, bonus aktif. Begitu teman-teman. Untuk mekanismenya modal plus profit itu apakah otomatis dia masuk apa? Akun tokonya. Jim. Ya. Oh, maaf. Oh, tanya saya. Oh. Dia tanya itu bonus ya, itu bonus yang kita dapat itu langsung atau macam mana? Itu bonus, itu tim reward lah. Tapi iya, betul. Iya, man staking agak usah apa bueno. Tunggu saya sangat banyak soalan. Oleh berapa? Pertama. Kita tahu. Untuk paham ya, orang pengumuman kosong rancungnya, pun penjelasan tahu. Waduh, bagaimana? Tolong itu kalau misalkan dananya tolong di-mute. Oleh udah satu tampil. Oke. Dia percaya diri oleh belum pakai. Jadi ya tak tahu. Iya. Oke. Lah soalan boleh tulis dalam itu chat box. Saya tengok satu-satu. Nah, untuk soalan jika beli coin rocks ni saja apakah bisa? Jadi tidak ikut stakingnya, apakah ada tax jual beli? Jika tak buat staking, nak beli ke itu PancakeSwap ada itu beli dan itu jual tax. Nah itu free tax juga. Kalau di harga naik. Mengapa countdown reservasi staking tidak bergerak? Nak tunggu 18 November. Sudah delay 1 hari. Ini ada tanya Mr. Jim, ini apakah bisa member ini nak beli koin rocknya saja nak simpan? Boleh tak? Jika nak simpan, boleh simpan. Boleh. Di mana kita nak beli? PancakeSwap atau itu token pocket pun boleh beli. Boleh beli. Itu FAI pun boleh beli. Nanti saya ajar. Oke. Kalau hasil staking kita sudah mencapai 10,000 satu account. Maximum staking ni bro. Ya, jika
Jika nak buat staking lagi, boleh buka account yang baru. Boleh sendiri referral sendiri. Buka itu account yang baru, buat staking lagi macam tu. Jika nak masuk 100 ribu nak buka 10 account lah, macam tu. Jika nak buat staking lebih 10 ribu USDT. Berapa profit tax jika beli Coinrocks? Jika beli Coinrocks, jika ada untung 25% profit tax, 25%. Lihat tim baru bisa, sorry jam berapa, lihat tim baru. Kalau tengok itu wallet address untuk tim kan, untuk lihat wallet address hari esok lah Bas. Boleh tunggu hari esok. Pukul untuk Indonesia, saya kira untuk Indonesia pukul atau bisa tarik profit. Ya. Free tarik. Tunggu sat. Nak tengok itu gini, maksudnya apakah modal dengan profit itu wajib ditarik? Jadi gini, kemarin saya dengar katanya itu tariknya itu masih dalam internal, belum tarik keluar, macam itu. Jadi kalau kita mau langsung stakingkan lagi bisa, macam itu dah, kurang lebih ya. Betul tidak? Internal punya auto staking sekarang yang internal saja kan. Kalau tahu itu saya tengok sana. Contoh, sekarang saya masuk 1.000. Ya. Oke. Bulan depan saya kan jatuh tempo 30 hari. Lalu saya lakukan tarik itu kan sama profitnya. Itu langsung ke token pocket atau dalam internal dulu? Masuk dalam itu wallet address. Dalam wallet address berarti dalam internal dulu ya? Internal yang sama punya Bos. Yang sama punya. Ini bukan centralized punya. Untuk decentralized jika dapat itu profit masuk dalam itu wallet address, tapi nak ambil sendirilah, nak tekan dalam itu DF sendiri. Itu black wallet address baru bagi itu USDT macam tu, terus masuk dalam wallet address. Tapi nak tekan. Nanti kalau dia sudah tarik modal dengan profit, terus ada bonus, dia boleh tarik nggak bonusnya? Bonus pun boleh, hari-hari pun boleh tarik untuk bonus. Oke. Nak tengok itu wallet address untuk tim, boleh tunggu esok lah. Esok pukul 3.33 yang Beijing time, masa Beijing. Pukul 3.33. Ya boleh, bisa. Teman-teman bisa beli juga ROC ini di PancakeSwap. Teman-teman bisa beli. Tapi fee transaksinya berapa kalau beli di PancakeSwap? Transaksi itu slippage sekelang macam 5% sampai 6% lebih untuk slippage. Slippage-nya. Kalau jual? Kalau jual, jika ada profit, ada itu untung 25%, tambah itu 3.5% untuk itu jual tax, tambah sekali 28.5% sampai 30%. Berarti kalau ada keuntungan dari pembelian tadi, potong ya? Ya. Oke. Kita tengok apakah profit dari modal wajib tarik selepas kontrak dibuat selesai. Untuk staking nak tunggu 30 hari, tapi untuk itu referral, itu team, itu FOMO, semua boleh ambil. Apakah sudah bisa beli ROX token di PancakeSwap? Sekarang boleh kah itu PancakeSwap, boleh kah itu FAI pun boleh, token pocket pun boleh. Pukul berapa untuk Indonesia? Macam pukul 2.33 saya tengok Indonesia Beijing. Tukar dulu. Saya tengok sana.
Ini ada Master As ini, orang Akas ini. Kalau sampai 30% berarti nanti Celtek-nya di Certik akan berwarna merah ya. Karena Certik itu Ya. kalau harus centang hijau dia harus di bawah 2,5%. Betulkah itu? Misalnya. Indonesia besok jam 2:30 lah ya. Sore ya. Persen balik itu LP 0,5% bagi itu market fund. Oke. Ya, soalan ni kan. Jadi saya tengok itu Thai Zone. Lagi teman-teman nak tanya? Ada. Ini halo? Ya, halo. Ya. Ya, halo. Ini saya di data tadi disampaikan ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 4 hanya diizinkan untuk 10.000 satu akun. Nah, untuk mencapai ring 2, ring 3 dengan ring 4 berarti kita harus kompon ya dari hasil staking. Atau gimana? Tengok itu profit untuk staking. Itu ring 1, ring 2, ring 3. Apa itu bos? Begini, untuk R1 itu omset R1, oke. R1 itu omset subcommunity itu 10.000. Untuk pencapaian R2 itu subcommunity 50.000. Untuk pencapaian R2 50.000. Untuk pencapaian R3 itu 250.000. Sedangkan untuk pencapaian R4 itu 1 juta. Begitu dia, Pak? Iya. Itu kita harus capai dengan sistem kompon ya, Bos ya? Iya, berdasarkan omset. Iya, omset. Berarti kalau begitu, kalau begitu berarti berdasarkan omset atau komponnya. Kalau masalah komponnya saya belum tahu, tapi setelah pemahaman saya itu omset ketika orang masuk. Jadi kalau untuk apakah terhitung kompon atau tidak, coba kita tanya Mr. Jin. Mr. Jin, compoundingnya menambah omset nggak tuh Bang Ajir? Ya, ini Mr. Jin. Halo. Ya. Bro Ismail, halo. Yuk. Monitor. Yuk. Ini sama-sama kita pelajari ya guys, karena saya juga baru ini perdana presentasi. Kita masih baru teman-teman ya, semua masih baru. Ya, kita belajar bareng-bareng Bang. Oke, nah Mister, saya mau tanya, ini ada teman tanya, apakah omset sub-community itu berdasarkan jumlah staking awal atau ditambah dengan nilai co-founding? Hasil profit ya bertambah nggak itu? Ya. Itu omset kira ikut dengan staking atau kira ikut dengan orang sudah dalam itu LP? Ya. Itu omset ikut dengan orang sudah masuk dalam LP. Berarti yang sudah melakukan perintah transfer, kurang lebih begitu. Iya. Yang sudah selesai ngantri ya. Ini kan teman-teman yang masuk hari ini kan antriannya 7-8 hari kan. Masuk kalau 7 hari kan. Ini kalau sudah terkirim, baru teman-teman baru dihitung omset gitu teman-teman. Boleh cakap macam tu, nak tunggu 8 hari. Tapi saya double confirm dulu boleh? Saya double confirm dulu. Artinya kalau sudah aktif baru masuk omset kan gitu ya Bang Is ya? Iya, betul, begitu. Sekarang tanyanya gini Bang, itu kalau sudah berjalan, profitnya nggak masuk. Iya, kalau sudah berjalan profitnya kan timbul profit tuh. Nah itu profit itu akan nambah omset atau enggak gitu loh? Ya
omset itu kan omset dari link rep kita. Kalau kita kompon otomatis di akun kita, ya upline kita yang nggak omsetnya. Enggak, ini kan kita bicara dengan downline kita loh. Downline kita kan kita sama downline kan sama-sama staking kan, sama-sama compounding kan. Nah, kalau yang di bawah kita ini nambah omset kita atau enggak gitu kan? Kalau hasil compoundingnya mereka. Profit kalau yang sebelumnya kan hasilnya kan naikin omset tuh. Iya. Ini kan bukan ya kan? Itu pertanyaan jauh ini. Nggak, coba ditanyakan aja, nggak ada salahnya Bang. Kan iya. Itu kan ini maksudnya begini, Mister, maksudnya begini. Jadi saya staking 1.000, berarti omset naik ke atas saya kan 1.000. Terus selama 20 hari berarti saya sudah dapat profit 20%. Apakah profitnya ini juga terhitung omset naik ke atas? Ya, betul. Itu macam ni. Boleh double confirm lah. Saya double confirm dulu. Saya boleh. Dia pun nak tanya dulu. Ya. Jalan lagi ya. Ini Istan tak jalan lagi. Sama ini Bang Is. Itu kan nggak mungkin itu catatannya kan kita kapital. Gimana? Ya Bang Is. Oke. Mau tanya nih. Ya tanya. Iya, itu pertanyaan saya yang pertama tadi. Ya. Oke, lanjut. Ya, itu pertanyaan saya yang pertama tadi. Iya. Untuk masuk ke R2, R3 dengan R4, berarti ada 2 cara. Pertama sistem kompon, yang kedua sistem jaringan. Oke. Ya. Yang pertanyaan saya yang kedua, pada saat sekarang kita mau join, kita antri 1, 7 hari atau 8 hari. Pertanyaan saya untuk staking yang kedua nantinya setelah 30 hari, apakah kita masih antri atau langsung otomatis pada saat kita klik 30 hari lagi ke depan? Enggak, jadi pas di hari ke-30 itu, kita itu wajib ditarik gitu, modal sama profitnya. Wajib ditarik, tetapi dia masuk ke dalam internal dulu di dalam akun. Bukan langsung ke token pocket. Nah, kemudian 1,3%, 130% ini, kita mau komponkan langsung semua, ya komponkan aja saat itu. Berarti mulai berjalan lagi, antri lagi. Begitu. Begitu prosesnya. Ya. Jadi nggak begitu kita tarik langsung ke token pocket. Tapi dari situ silakan kita mau tarikkan semua nanti, ataukah profitnya saja yang kita tarik, yang modalnya kita masukkan lagi, ya silakan gitu. Atau mau digulung semua, boleh. Gitu. Seperti itu. Tanya Mister. Oke. Bang Is. Mister Jim. Siap. Tanya yang tadi. Yes. Ini kan kita kan sistem matahari kan. Kita rekrut level 1 nih. Nah, kalau yang kita level 1 kita rekrut orang kan berarti level 2 kita kan. Ini kita sampai berapa level ya? Ini tanpa nggak terhingga kedalamannya. Intinya omset di bawah kita tergantung. Kalau sampai 50.000 sekian, RR sekian. Gitu dari small areanya ya. Artinya ini kan matahari. Nah, dari level kedua kita berapa penghasilan kita? Kalau level 1 kan 5% tuh. Apa global yang downline kita semua itu terhitung sebagai omset kita dikalikan dengan apa persentasenya gitu? Iya, begitu aja. Global aja. Total small area kita berapa? Global aja ya. Tergantung kita punya peringkat lah ya. Ya, peringkat aja yang menentukan besar kecilnya itu peringkat. Gimana? Kalau kita belum peringkat, gimana? Belum peringkat. Kalau belum peringkat, cuma dapat bonus sponsor aja. Sponsor aja. Ya, kalau yang level 2 kita nggak dapat. Nggak dapat. Kita contohnya join $200. Ketika kita ajak orang join 10.000, ya, berarti kita dapat 5% dari 10.000. Ya, itu aja. Jadi ini tanpa syarat, tanpa kita harus naik peringkat dulu. Oke. Nah, kalau seandainya yang 10.000 itu rekrut orang, kita nggak dapat yang bawah kita itu level 2 nih dong. Enggak, dia dong yang dapat. Kecuali kita sudah R1. Maka cepat teman-teman kejar R1. Jadi di sini
R1 ya, minimal R1 Iya, ya. kejar R1. Makanya aku teman-teman saya ajarkan untuk tembak R1 percepatan gitu. Ya kan? Begitu. Iya, tembak R1 baru kita rekrut gitu ya, Bang ya. Iya, kecepatan gitu ya. Oke. Iya, Bang. Siap. Gaspol. Perfect. Gaspol. Break masih dapat tadi. Dapatnya tapi kecil masih tadi. Berapa persen tadi Mr. Jim? Kalau ke break sama level. Sama level yang sama persen, tapi boleh dapat itu bawah punya leader itu omset saja. Yang untuk yang bawah punya itu leader, dia punya bawah punya tim tak boleh dapat itu persen lah. Jadi sama level. Boleh ya? Mr. Jin, baik. Ini ada pertanyaan menarik. Ya. Ini saya harus tangkepin. Jika pertumbuhan, sebentar ya, saya akan baca dulu. Jika pertumbuhan harga koin tidak naik lebih dari 56% dalam waktu 1 bulan, maka bagaimana kita dibayar profit stakingnya? Oke, saya akan jelasin dikit. Jadi begini, Pak As ya. Jadi kenaikan harga token dalam sistem daripada protokol ROX ini, terlepas itu dia turun atau naik, kita akan mendapatkan profit sesuai dengan sistem yang ditawarkan kepada kita. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika harga tidak naik 56%, bagaimana membayarnya? Yang membayar adalah yang ada di dalam LP. Nanti kita bisa cek berapa total LP kita di dalam. Tapi logikanya, bagaimana harga tidak naik di angka 58%, logikanya begini ya. Bagaimana, anggaplah harga $1 di awal. Bagaimana tidak naik, sementara jumlah supply dari 21 juta yang masuk ke dalam black hole itu adalah 18 juta, yang terdistribusi hanya 3 juta, sementara demand untuk staking itu sangat tinggi. Saya rasa untuk naik ke, maaf kata, jangankan 58%, untuk naik 100 hingga 200% juga sangat memungkinkan sekali. Itu logikanya. Ya, semoga Pak As bisa memahami ya. Saya mau tanya, Pak. Saat ini token tidak dimiliki siapapun. Itu logikanya ya. Jadi di dalam ROX protokol ini, protokol ROX ini, itu memecahkan logikanya kita semua. Itu dia. Saya mau tanya, Pak. Jadi kalau misalkan yang ada di sirkulasi market adalah 3 juta, sedangkan jumlah orang yang masuk adalah $3 juta juga. Berarti kan kapitalisasi market adalah di harga $1. Kurang lebih kan gambarnya seperti itu kan. 3 juta bagi 3 juta sama dengan 1. Nah itu kalau misalkan dari 1 ke 2 mungkin kan gampang. Tapi kalau dari harga sudah ada di 30 misalkan. Kalau misalkan tidak naik 56%, terus itu dapat uangnya dari mana untuk membayar 56% dari profit staking kita gitu loh. Di sini begini, Pak. Jadi di sini itu dia mau untung mau enggak, mau naik mau enggak koin itu kita dibayar oleh LP. Jadi kita masuknya USDT, keluarnya USDT. Ini perlu kita pahami dulu ya konsepnya seperti itu. Betul. Jadi saya paham. Ketika kita masuk, kita itu uang kita ini dibelikan kepada CoinRock. Lalu CoinRock ini karena banyaknya orang membeli, sudah terbukti konsep seperti ini ada jalan di Taiwan, di China dan di Korea itu sudah naik sehingga 3.000 kali lipat harganya dan sudah bertahan di atas 8 bulan. Ada konsep yang seperti ini, ya. Nah, itu yang membuat saya menarik untuk menjalankan konsep ini. Jadi, keuntungan koin ini di saat kita menjual, contoh sekarang harga koin 12 ya. Bulan depan koin itu naik menjadi umpamanya 20. Berarti ketika kita jual koin itu, yang mendapatkan keuntungan itu adalah LP daripada ROX perusahaan ini gitu loh, seperti itu. Jadi LP-nya yang bertambah besar. Sementara kita tetap dibayar 30% dari staking kita. Kita staking 1.000 berarti kita dikasih 30% dari 1.000 seperti itu. Selebihnya itu masuk ke dalam LP. Seperti yang itu. Saya tanyakan sederhana Pak. Jika harga awalnya adalah 1, tapi ternyata harga cuma naik di 1,2 misalkan. Saya cuma mau tanya itu aja. Jika itu terjadi, dari mana
kita dibayar profit stakingnya. Itu doang sih, Pak. Jadi kalau dalam 1 bulan pertama itu, dari harga 1 naiknya cuma jadi 1,2 misalkan. Itu kan jauh di bawah 56%. Nah, dari manakah uang yang didapatkan? Ya memang ke LP, tapi kalau harga koin dari 1 naik ke 1,2 itu jelas tidak apa ya, LP kalau LP tidak punya uang untuk membayar profit staking sekalipun itu dalam bentuk USDT. Nah, itu yang mau saya tanya, Pak. Itu berarti kan duitnya kurang gitu loh, maksudnya kan gitu ya. Betul. Duitnya kurang kan, duitnya kurang. gitu. Nggak apa-apa, ini pertanyaan bagus. Iya, ini pertanyaan bagus. Bukan apa tujuannya, supaya ke depannya teman-teman juga sudah tahu ini alurnya seperti apa. Itu dia. Makanya nanti pentingnya Bang As sedikit saya masuk apa ya Bang Abraham ini. Yang paling penting adalah ketika nanti ketika nanti LP itu kan ada kontraknya ya, smart kontraknya. Dari situ kita bisa ngecek kok. Gitu Bang As ya? Dari situ aja dasarnya. Setelah itu kita lihat mekanismenya gitu loh. Apakah kita kan bisa lihat nih pertumbuhan nilai harga itu tersendiri kan gitu. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman saat ini kita pasti masih baru memulai. Nah, kenapa saya sedikit percaya tentang konsep ini? Karena ada konsep yang namanya antrian. Enggak semua langsung masuk dalam profit. Nah, nyambung ya? Masuk tuh Bang As? Saya paham sekali. Saya paham. Cuma gini Pak, maksudnya kalau di konsep yang lain itu kan buffernya adalah ketika profit tidak mencukupi, itu kan kita dibayar dalam bentuk koinnya kan, bukan dalam bentuk USDT. Kalau itu sangat gampang dipahami, itu masuk akal. Kalau ada apa-apa tinggal turunkan profitnya atau harga koinnya jatuh, selesai. Tapi kalau misalkan yang ini dalam bentuk USDT dan itu fix 1,5%, itu yang saya mau tanya. Jika kotor pertumbuhan Bang As, 56% kotor. Iya, walaupun kotor. Betul, makanya kan saya bilang kalau kenaikan dari 1 ke 1,2 itu kan di bawah 30%. Makanya tadi analogi saya seperti itu. Nah, kekurangannya itu apakah berarti nanti profitnya 1,5% itu dikurangin? Kalau dikurangin, oke, itu masuk akal. Tapi kalau tidak dikurangin, berarti mau dapat tambahan profitnya dari mana gitu? Itu aja sih Pak. Oke, saya akan tanya Mr. Jin ya, Bang As. Mr. Jin. Halo Mr. Jin. Halo, monitor Mr. Jin. Halo. Ya, Mr. Jin, saya mau tanya nih. Saya meneruskan pertanyaan daripada Bang As. Jika dalam satu periode, 1 bulan ini, harga token ROX itu tidak kenaikan melebihi dari 56%, bagaimana sistem daripada ROX protokol ini membayar profit di dalam staking? Itu dia. Sangat banyak orang beli itu buat staking, macam mana nak bagi itu profit kan? Tadi ini. Kalau ada yang join. Maksudnya kalau tidak naik dari 1,2, tidak naik di atas 1,3 lah. Bukan macam ni. Right. Untuk AMM ini, Automated Market Maker, untuk ROX ini, untuk ROX, mereka macam mana buat profit, macam mana ambil itu profit dari itu transaksi dalam itu secondary market. Ya, bukan ikut dengan harga sahaja. Ikut dengan transaksi dalam itu secondary market dengan itu, macam mana cakap, bantuan dari itu rate limiter. Boleh bagi itu confident. Jika ada confident, ada itu confident untuk beli itu ROX token semasa ketika itu harga untuk ROX token sudah turun, macam itulah. Ada itu rate limiter, boleh beli, semua orang ada beli itu ROX token, ada orang jual itu ROX token, itu transaksi, boleh dapat itu profit untuk AMM. Bukan ikut dengan itu harga ROX token sahaja. Itu yang macam mana itu ROX protocol per money lah. Boleh cakap macam tu. Sekarang harga untuk ROX token, satu token RM11. Bukan, 11 sampai 12 USDT. 11 sampai 12 USDT sekarang satu token untuk ROX.
kesimpulannya itu ROX itu mendapatkan profit juga dari transaksi jual beli nilai token ROX-nya juga. Kalau misalnya ada profit dari nilai jual belinya itu akan mengcover profit untuk stakingan kita gitu ya. Nah, betul Bang Herwan. Nah, itu profit, itu staking profit bukan ikut dengan harga ROX, ikut dengan transaksi. Hari ini sini ada orang yang beli note tak? Yang beli itu note. Saya beli note. Ya sudah dapat itu dividen kan 4 kali. Orang sama Ismail. Notnya. Sudah dapat itu dividen kan? Saya sudah dapat. Ya dari transaksi lah. Itu dari transaksi. Saya dapat itu dividen dari transaksi itu berupa gas fee lah, Coinbin. Bukan bukan gas fee lah, itu yang transaksi fee. Ya. Transaksi fee ya? Ya betul, transaksi fee. Itu gas fee untuk chain saja, untuk BNB chain. Ya. Cuma saya kenapa beli sedikit kemarin? Saya nak beli banyak kemarin itu, lupa saya. Aduh. Ayo. Boleh tambah lagi tak itu? Nah, nak tambah itu note lah atau boleh tambah note tak? Nak tambah note sekarang sudah susah lah. Ayo. Sudah tambah 10 lagi lah. Susah lah bos. Itu bahaya lagi itu. Jangan dilawan. Iya. Oke teman-teman ya. Jadi nanti di sini di saat kita di sini bonusnya tadi udah paham ya teman ya. Nanti R3 tercepat 40 secara global dunia, 40 R3 tercepat itu akan mendapatkan masing-masing $5.000. Ya, jadi betul. cepat-cepat kejar R3. Jadi kalau memang ini langsung tembak aja teman-teman. Jebret 3 langsung ya kan. R3 langsung kan. Dapat $5.000 bonusnya gitu. Ya. Yang punya uang langsung tembak aja. R3 langsung. Begitu. R3-nya yang bensin atau hybrid nih Bang Is? Lumayan. Kayaknya kita BYD aja Bang Is. Iya. Menarik, konsep ini menarik. Ya, saya suka dengan konsep seperti ini. Ini saya dulu pernah main konsep begini tapi sudah lama lah, 1 tahun lebih. Saya pernah kumpul dengan sistem begini itu sampai 2.800 Bitcoin dulu saya punya. Tahun 2013 saya main ini. 2014. Nah, saya pernah main konsep gini. Jadi makanya saya tertarik untuk menjalankan konsep ini. Ditambah lagi di sini dia dulu itu, sedangkan dulu itu Bitcoin keluar Bitcoin. Kalau sekarang ini tidak. USDT kita masuk, koin USDT kita itu diberikan koinnya naik tinggi, tapi keuntungan ini dikumpulkan ke dalam sistem yang kita tarik tetap keuntungannya 30% dari USDT. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita jual koin itu kita bisa dapat untung besar, tapi tak boleh, tetap sistem yang dapat untung besar seperti itu. Itu. Dan terbukti konsep seperti ini sudah jalan di luar negeri itu, sudah ada yang bertahan di atas 8 bulan, teman-teman. Ada beberapa proyek yang seperti ini. Jadi kita yang di Indonesia kan yang booming, boleh katakan sekarang ini kan DAO ya, teman-teman ya. Nah, ternyata di luar negeri itu ada konsep seperti ini yang lagi booming. Nah, semoga ini bisa booming juga ke depannya, teman-teman. Ya, gitu. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang perlu ditambahkan? Atau yang mau ditanyakan lagi? Potongan gas fee ya? Potongan ROX-nya berapa sih? Tadi 25% ya? Ya, ada kalau jual beli itu 3,5%. 3,5% ya, jual 3,5% beli. Nah, kalau pokoknya intinya 25% itu dibagikan kepada
25% itu terbagi 5%-nya itu untuk reward FOMO gitu. 5% lagi dibagikan untuk apa? Nanti ada pembagian di dalam PDF ada itu. 25% itu kemana saja ada di situ. Bagian itu. Di dalam Jadi PDF total ada hampir itu lengkap itu. 28,5% ya. Kurang lebih begitu ininya. Jadi bersih pokok kita itu sebulan kurang lebih 30% gitu teman-teman. Kalau ambil paket yang 30 hari. Tapi kalau ambil paket yang 15 hari, itu dapatnya bukan 15%, tapi paling kurang lebih sekitar 10%-an ke bawah paling dapatnya. Nah lebih ini. Tapi kalau teman-teman yang takut main harian dulu, yang 1 hari yang itu, ya kan, gitu. Tapi paketnya kecil gitu. Kan 3,5% berarti jual dan beli jadi 7% ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Bang Is. Siap.